Udah dibaca belum ini PPT-nya seminggu yang lalu kira-kira? Ada yang sudah baca? Nah, nanti kita akan diskusi interaktif, jadi teman-teman boleh open mic-nya atau misalkan tuliskan di kolom obrolan, kolom chat ya. Nanti saya akan bertanya, silakan boleh diketik atau kalian open mic aja. Oke ya. Jadi kita akan belajar apa sih elemen-elemen dalam komunikasi. Kalau kita belajar hari ini kan komunikasi ya kita ngomong sama orang gitu ya simpelnya. Kita ngomong sama orang, orang ngerti apa yang kita omongin gitu kan. Nah, kalau kata Robby Tremonti ya, that simple gitu ya. Tapi ternyata di dalam komunikasi itu ternyata ada elemen-elemen yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita taksonomi Bloom tuh seperti ini ya. Kemudian oke, kita belajar tentang prinsip-prinsip komunikasi dulu. Oke, bentar, coba. Ini kan saya pakai PDF ya. Tolong liatin dulu ya, bisa nggak kalau pakai PowerPoint? Soalnya saya nggak tahu deh kenapa PowerPoint saya nggak bisa di slide. Tolong, tolong liatin ya kalau misalkan nggak bisa ke slide, tolong infokan. Ini tertampil di slideshow nggak kira-kira sekarang? Enggak, Mbak. Ini masih Enggak di ya? tampilan yang utama. Oke, jadi nggak bisa ya. Oke, sudahlah. Sebentar ya. Ada yang tahu kenapa ya kira-kira menjadi seperti itu? Bentar ya, ada kesalahan teknis bentar. Oke, oke. Bentar ya. Oke, yang kemarin belum saya perbarui, ini udah saya perbarui ya. Oke, sudah tertampil ya di PDF-nya atau belum? Sudah, Mbak. Sudah ya kalau ini ya. Oke, kita lanjut. Tadi kalau kalau yang PPT sebelum itu belum saya perbarui ya. Ini kalau ini udah saya perbarui lagi. Jadi kita bahas dulu ya definisi komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu kan memang pada dasarnya kita berbicara, kita menyampaikan pesan, informasi, hasil pikiran kita, hasil perasaan kita, terus kita sampaikan kepada orang lain atau lawan bicara kita. Gitu kan ya, dengan harapan kita, saya, kalian mengharapkan jawaban, tanggapan, atau respon biasanya dari orang tersebut. Nah, sesimpel memang kalau kata Aristoteles tuh unsurnya ada tiga. Ada pembicara, orang yang menyampaikan pesan. Kita, misal saya ya pembicaranya. Kemudian apa yang akan dibicarakan? Nah, menurut Aristoteles ini, apa yang akan dibicarakan itu disebutnya pesan. Ya, pesan biasanya disebut pesan kalau dalam komunikasi. Apa yang akan dibicarakan ini maksudnya kalau misalkan dalam konteks kita saat ini, saya tuh menyampaikan sesuatu informasi, ya. Ada PowerPoint yang akan saya bacakan, ada yang akan saya jelaskan. Kemudian penerimanya siapa? Penerimanya itu kalian semua, ya. Orang yang menerima informasi atau pesan tersebut. Jadi konteksnya cuma ada sesimpel tiga poin ya. Ada pembicara, pesan, dan penerima, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pembicara, ada pesan tapi nggak ada orang yang nerima pesan, itu belum terjadi komunikasi. Begitu pula misalnya ada pembicara, ada penerima, tapi nggak ada yang diomongin gitu ya. Jadi itu tidak terjadi komunikasi. Nah, harus menyangkut tiga poin-poin berikut itu baru terjadi komunikasi. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya pembicara udah ngomong tapi penerimanya diem aja, nggak ada respon, nggak ada tanggapan gitu ya. Jadi itu tidak terjadi komunikasi
ya. Jadi awal mula komunikasi itu memang berasal dari retorika. Teman-teman masih ingat public speaking ya? Kenapa ada public speaking? Saya pernah mention kalau nggak salah. Kenapa ada public speaking? Itu berawal dari retorika dan dari sistem pemerintahan. Beretorika, kita ngobrol, kita berbicara secara persuasif gitu ya. Itu asal mulanya kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemudian kita, lanjut ke unsur-unsur komunikasi. Tadi kata Aristoteles kan ada 3 ya, pada saat itu ada pembicara, pesan, dan penerima pesan. Tapi sebenarnya unsur-unsur komunikasi itu bertambah ya, bertambah. Tadi disebut pembicara itu namanya komunikator, saya. Tadi ya kalau kata Aristoteles itu pembicara, pembicara itu alias komunikator, saya, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian komunikan, penerima, orang yang menerima pesan, disebutnya komunikan. Komunikator ke komunikan. Kemudian pesan. Nah, di dalam pesan ada simbol-simbol yang disampaikan. Ingat ya waktu kita public speaking, ada verbal, ada non-verbal gitu ya. Jadi kalau pesan itu saya menyampaikan sesuatu atau informasi, tanggapan melalui kalimat, melalui kata. Tapi ada juga melalui nonverbal, biasanya menggunakan gesture, biasanya menggunakan, apa namanya, panca indera ya, panca indera kita gitu. Nah, itu biasanya kalau kita, kalian deh pernah kan diajak ngobrol sama temen gitu, atau mungkin, kalian yang ngajak ngobrol, pernah pasti melakukan komunikasi dengan gerakan-gerakan nonverbal, misalnya menggerakkan alis atau nunjuk tempat gitu tanpa mengeluarkan sebuah kata atau kalimat. Itu juga bagian dari komunikasi, namanya komunikasi nonverbal. Jadi itu juga dihitung sebagai, cara berkomunikasi manusia. Nanti silakan dicek bagaimana atau apa saja komunikasi nonverbal gitu ya. Jadi komunikasi itu bisa verbal dan nonverbal gitu ya. Pokoknya kalian pasti pernah pernah menggunakanlah nonverbal itu bagaimanapun mungkin secara tidak sadar atau seperti apa kalian, pasti pernah melakukannya ya. Kemudian ada saluran, jadi saluran ini itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau kata Aristoteles itu kan pembicara, pesan, dan penerima. Tetapi hari ini kita menggunakan saluran untuk menyampaikan pesan. Pesannya udah ada nih, kalian misalnya ngetik chat, atau sekarang itu, menggunakan emojis, ya kan? Salurannya menggunakan apa? Menggunakan media sosial. Misalnya pakai, medsos messenger lah ya, banyak medsos messenger apa aja, misalnya kalau kita berkomunikasi dengan WhatsApp gitu ya. Ada medianya nih, kalau dulu belum ada kan media atau saluran ini belum ada. Dulu, kalau kalian ingat revolusi industri kan itu berkembang ya, dari, mmm, pakai kertas, pakai surat gitu ya. Kemudian kalau beranjak ke era 1970-an udah ada telepon segede koper, segede lemari, dibawa ke mana-mana sampai akhirnya berevolusi jadi telepon rumahan kecil gitu ya, dan sekarang ada handphone. Handphone dan saya nggak tahu apakah mungkin nanti ada handphone yang lebih kecil lagi gitu ya, yang lebih kecil, lebih tipis lagi gitu ya. Nah, ini kita menggunakan media. Nah, nanti kita bahas di minggu depan medianya kayak apa aja ya. Karena di media itu kalau tadi saya merujuk ke revolusi industri 1 sampai 4 itu kan terlihat ya perubahan, medianya gitu. Nah, jadi kalau sekarang di era kita, kita menggunakan media sosial sebagai saluran berkomunikasi, salah satunya. Tapi mungkin bisa jadi di antara teman-teman semua masih berkomunikasi melalui surat misalnya. Nah, itu bagian dari saluran juga. Jadi surat itu juga sebagai media. Kemudian ada efek di sana, efek itu dampak dari pesan. Komunikatornya udah ada, pesannya ada, kemudian dia menggunakan sebuah
media untuk menyalurkan pesan atau untuk menyampaikan pesan kepada seseorang, kepada komunikan. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ada timbal balik nggak atau umpan balik nggak? Nah, dari pesan itu. Contohnya kayak apa? Misalnya nggak dibales, dibalesnya lama gitu kan. Nah, apa dampak yang disampaikan? Kalau misalkan tidak melalui media, misalnya kita nggak bicara tentang saluran, efek itu pun juga tetap akan ada, gitu ya. Jadi efek itu bisa terjadi di luar, kuasa kita misalnya gitu ya. Jadi efek itu, bisa jadi kalian dibales pesannya gitu, ada umpan balik, bisa jadi nggak dibales gitu pesannya ya, kayak gitu. Jadi seperti memang ada, mmm, apa ya, terjadi sesuatu yang seperti tidak kita harapkan, gitu ya. Kemudian ada noise, gangguan pada saat penyampaian pesan. Nah, noise ini sekarang ya di era teknologi itu banyak banget contohnya, ya, karena kita udah pakai media digital, noise-nya pasti banyak. Ada gangguan lah gitu ya, gangguan sinyal. Terus kalau kalian ingat di tahun 2021 kalau nggak salah ya, kalian mungkin masih di SMA atau udah di UPN ya? Saya lupa. 2021 atau 2022 kalau nggak salah ya. Itu ada WhatsApp down selama 24 jam kalau nggak salah. Nah, itu bagian dari noise, gangguan gitu ya. Atau misalnya, tiba-tiba HP-nya error dan lain sebagainya. Nah, 6 unsur-unsur ini tuh terjadi dalam komunikasi. Jadi, saya pastikan teman-teman pasti punya 6 elemen ini ya, setiap hari atau setiap saat berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan teman, atau ke siapapun yang mengandung unsur komunikasi, ya. Jadi, unsur komunikasi ada 6, gitu ya. Kalau kata Aristoteles zaman dulu ada 3, tapi sekarang berkembang menjadi 6. Kemudian kita lanjut ke nah ini ya, jadi selain 6 ini ya, ada lagi ternyata ya. Sebenarnya ini hampir sama, tetapi kata-katanya saja yang berbeda. Jadi kayak source itu komunikator atau sumber pengirim pesan saya nih, source yang punya source. Kemudian kalian nerima, mmm, suara saya gitu di hari ini ya, itu receiver. Kemudian saya menyampaikan apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint misalnya, itu ada message. Kemudian nanti apakah kalian memberikan feedback atau tidak? Nah, itu disebut feedback. Jadi kalian misalnya saya tak bertanya sesuatu, misalnya kalian menjawab, itu saya mendapatkan feedback. Begitu juga dengan kalian, misal kalian bertanya sama saya jawab, kalian mendapatkan feedback. Kemudian ada encoding. Encoding, decoding ini juga relate dengan, kualitatif ya. Dengan, apa namanya, nanti kita akan bahas waktu setelah UTS ya, encoding, decoding. Biasanya ada di dalam, semiotika gitu ya, tentang, analisis, audiens, pesan, gitu. Jadi kalau encoding itu mengambil pesan ke dalam sebuah bentuk yang tepat dibagi dengan pihak lain, kemudian ini sama ya kalau, saluran komunikasi ya. Apa ya nyebutnya nih, channel 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 channel? Ya channel channel gitu ya. Nah kemudian decoding, penerima pesan yang telah dikirimkan. Jadi kalau misalnya encoding itu sebelum, decoding itu setelah. Kemudian ada noise tadi sama ya, noise, gangguan, kemudian ada konteks, konteks itu situasi kita berkomunikasi, konteksnya kita ada di mana nih sekarang gitu ya. Kemudian efek yang diterima, pengaruh atau dampak dari komunikasi. Jadi sebenarnya proses komunikasi adalah bagaimana saya atau kalian menyampaikan pesan kepada orangnya, kepada orang tersebut, kepada komunikan, sehingga harapannya dapat menciptakan sebuah persamaan makna antara saya dan kalian, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi kalau misalnya kita kembali ke
Unsur-unsur komunikasi yang ini, ketika komunikatornya ada pesan, ada komunikan menggunakan saluran, kemudian ada umpan balik yang baik ya, efek baik, kemudian misalnya tidak ada gangguan atau noise-nya bisa ditoleransi, maka terjadilah komunikasi yang efektif. Jadi dua arah. Saya nyampein informasi, kalian mengerti, dan kemudian kalian memberikan feedback untuk bertanya dan saya menjawab. Nah, itu kan case close ya, komunikasi yang efektif. Tapi gimana kalau misalnya tadi tercipta, noise gitu ya di sini. Tercipta noise di sini, ada efek misalnya komunikator ada, komunikan ada, pesannya udah siap banget disampaikan, salurannya kalian bisa pakai apapun misalnya, tapi efeknya tidak ada respon balasan, tidak ada respon pesan, atau tidak ada respon, mmm, tanggapan obrolan. Nah, itu sudah, menyangkut kepada komunikasi yang kurang efektif, apalagi ada noise juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dalam komunikasi kita harus menciptakan komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan. Kemudian adapun tujuan komunikasi, yang pertama ya, seperti saya memberikan, kuliah hari ini menyampaikan sesuatu tujuannya untuk memberikan informasi ya, informatif. Saya ngobrol sama kalian gitu ya. Terus caranya gimana? Dengan persuasif, memberikan, sejumlah obrolan gitu ya, mengajak kalian untuk, "Ayo nih kita, apa namanya, belajar bareng," gitu ya. Terus bisa jadi dengan adanya komunikasi menunjukkan, rasa senang gitu ya. Jadi misalnya kalian menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, bisa jadi, tujuannya adalah misalnya membuat atau memberikan sebuah kabar baik, kayak gitu ya. Atau dengan berkomunikasi kalian bisa healing gitu ya. Ada orang yang memang, hobinya ngobrol, hobinya ngomong gitu ya. Bagi dia, dengan ngobrol bersama orang lain itu bisa menimbulkan sebuah rasa bahagia gitu ya. Terus kalau, teman-teman perempuan nih pernah dengar pasti ya, kita itu paling enggak satu hari harus berbicara minimal 1.000 kata setiap hari ya. Gitu ya. Tolong koreksi kalau saya salah, silakan dicek. Perempuan itu setiap hari harus mengeluarkan minimal 1.000 kata. Jadi kita tuh setiap hari harus ngomong ya, cewek-cewek ya. Jadi kalau nggak ngomong tuh rasanya aneh. Nah itu. Jadi bagian dari, kita ngobrol sama orang lain tiap hari itu bisa menimbulkan rasa senang gitu ya. Jadi mungkin bagi beberapa orang ngobrol sama orang lain itu menjadikan dirinya bahagia atau dengan ngobrol dia bisa, bersosialisasi dengan baik, dengan nyaman kepada orang lain. Terus terapeutik, jadi dia merasa, sama kayak menimbulkan kesenangan ya, dia ngerasa dia melakukan healing, dengan ngomong dia melakukan healing. Coba aja teman-teman kalau nggak ngomong sehari, enak nggak? Saya nggak yakin deh, pasti pasti ada rasa pengen ngobrol atau misalnya misalnya nih anak kosan, eee, habis kuliah pulang ke kamar, terus nggak ngobrol nih seharian sampai malam atau sampai besok, itu pasti, mmm, eee, mungkin kalian pernah ngalamin nih, karena saya pernah ngalamin, bener-bener nggak ketemu orang lain satu hari, seharian 24 jam nggak ngobrol sama sekali, saya akhirnya merasakan dalam tubuh saya, kayaknya saya pengen ngobrol deh gitu kan. Saya pengen ketemu orang, pengen ngobrol gitu kan. Nah, itu bisa menjadi healing bagi kita semua gitu ya. Kemudian ada tujuan entertainment gitu ya. Ya untuk have fun, untuk seru-seruan buat ngobrol sama orang. Karena sekarang, bagi dunia digital, komunikasi atau berbicara tuh sekarang udah menjadi sebuah rutin ya, rutinitas atau sudah menjadi sebuah agenda atau sekarang sudah banyak yang menekuni menjadi sebuah profesi ya, misalnya kayak podcast ya, atau misalnya monolog gitu ya di
di media sosial gitu ya, atau misalnya berbagi informasi di media sosialnya masing-masing, itu kan tujuan komunikasi secara entertainment, gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang influencer di sini gitu ya, itu bisa mengedukasi orang lain, atau misalnya kalian, ada yang jualan gitu ya, jualan, itu kan berkomunikasi secara entertain gitu ya. Nah itulah tujuan-tujuan komunikasi, tinggal teman-teman mencocokkan aja kira-kira teman-teman itu ada di posisi mana sih hari ini, besok gitu. Apakah, "Oh iya saya komunikasinya hari ini informatif ya," atau saya, kadang-kadang bisa persuasif, atau saya udah lama nggak ngomong, jadi saya harus ngobrol sama orang lain, atau misalnya kalian punya tujuan untuk entertainment gitu ya. Kemudian ada model komunikasi. Nah ya, ini menurut Shannon, tadi yang pertama kita bilang dari Aristoteles ya. Terus yang kedua unsur-unsur komunikasi juga dikembangkan lagi dari 3 menjadi 6. Sekarang kita melihat model komunikasi dari Shannon. Teman-teman lihat di situ ada tanda panah, jadi di sini berawal dari sumber informasi. Tadi ya kalau teman-teman ingat sumber informasi ini siapa? Source. Source itu siapa? Komunikator. Komunikator itu siapa? Kita, saya, kalian. Jadi sumbernya awalnya dari kita, gitu ya. Kita punya pesan disampaikan gitu ya ke transmitter, transmitter ini apa? Medianya. Ya, pakai media apa? Misalnya pakai WhatsApp, pakai, apa ya, aplikasi messenger lainnya, kemudian ada sinyal. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada gambar merah di sini, ini ada sumber gangguan. Tadi apa kalau sumber gangguan? Ada noise. Noise. Yes, ada noise, ya kan? Dan sumber gangguan ini itu suka tidak terprediksi, teman-teman ya. Ya pasti sering lah ngalamin. Jika transmitter ini langsung ke oren, berarti sumber gangguannya tidak ada. Jadi kalau teman-teman ngerasa, coba tutupin dulu nih yang merah. Jadi kalau ngerasa hari ini berkomunikasi dengan baik, baik secara, apa namanya, melalui, WhatsApp misalnya atau secara langsung berarti sumber gangguannya nggak ada. Jadi disebut efektif kalau misalnya sumber gangguannya nggak ada. Nih, kita dari biru langsung ke oren kan? Langsung ke oren, kalau misalkan diterima berarti ini udah mengarah ke siapa? Ke komunikannya. Jadi ijo biru ini ke komunikator, sebelah kiri komunikator nih ya, ijo biru, tapi ketika udah di tengah-tengah oren, menuju kuning ke hijau, itu udah masuk ke area komunikan. Ya, di sini teman-teman sudah menerima pesan. Di sini dikirim tuh pesannya dari, apa namanya, satelit misalnya gitu ya. Diterima lah oleh teman-teman. Terus di grup misalnya, dari kemarin Nasya kirim informasi. Kan dikirim ke di grup, ada feedback ternyata teman-teman pengen kuliah online-nya hari Kamis jam 10 gitu kan. Itu kan komunikasi yang efektif, kayak gitu ya. Nah, contoh kalau tidak efektif, teman-teman tidak merespon ke Nasya di grup, berarti ada gangguan nih misalnya, kemarin teman-teman nggak ada yang polling misalnya gitu kan, sampai H-1 jam nggak ada yang polling. Berarti ada sumber gangguan di situ. Bukan hanya sinyal, berarti feedback teman-teman tidak ada. Nah, jika ada sumber gangguan, sudah tidak lanjut ke kuning dan hijau. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sumber gangguan, berarti Nasya, komunikatornya harus mengulang lagi, sounding ya, sounding mengingatkan kalian lagi untuk, klik polling. Kapan kita mau kelas pengganti, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan komunikasi efektif. Nah, kalau dari model Shannon ini kan mudah dipahami ya. Jadi kalau dari sumbernya sudah sampai pesan, transmitternya menyampaikan sinyal, sinyalnya diterima gitu ya. Dari satelit langsung misalnya ke provider teman-teman masing-masing, kemudian provider itu ternyata, oke gitu ya, sampailah pesan itu kepada kalian, diterimalah pesan itu. Kemudian dari teman-teman memberikan umpan balik kan kepada Nasya, oke teman-teman melakukan
polling, mau hari apa, mau jam berapa misalnya, gitu. Terjadilah komunikasi yang efektif karena ada umpan balik. Meskipun ya, tadi case-nya ada gangguan dulu nih di awal, misalnya teman-teman nggak polling sama sekali. Nah, Syah harus mengulang lagi nih sampai mendapatkan respon. Itu case dalam kasus kita. Jadi, kita sekarang ini kuliah sudah ada umpan balik dari teman-teman semua. Kayak gitu ya, gampangnya kalau misalkan kalian, melihat gambar. Kayak gitu ya untuk model komunikasi Shannon. Terus ada lagi nih, ada aksional, ada interaksional, dan transaksional. Pasti pernah dengar dong, interaksional, transaksional ya. Mungkin aksional baru 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 teman-teman dengar gitu ya. Jadi, selain model komunikasi dari Shannon tadi, antara komunikator, transmisi, channel, komunikan, ada umpan balik. Nah, sekarang jenisnya juga ada 3. Ada aksional. Aksional itu ternyata model komunikasi satu arah. Ada yang tahu nggak contoh aksional? Boleh ditulis di chat atau kalian boleh share. Model komunikasi satu arah, banyak banget contohnya. Coba kita pahami dulu. Silakan kalau ada yang tahu di kolom chat atau ada yang mau buka mic. Ika bilang pidato, siaran televisi, pidato, iklan produk, video edukasi, iklan billboard yang ada di jalanan, info dari pemerintah, video tutorial, oke, podcast, khutbah. Oke, sip. Nih teman-teman udah pada paham ya berarti kalau komunikasi satu arah itu berarti tidak ada apa? Tidak ada komunikan. Komunikannya itu ada mungkin tapi dia, mungkin mendengarkan saja, ya. Ini teman-teman udah kasih tahu ya, khutbah, pidato ya, kayak misalnya kalian lihat Pak Prabowo pidato, nah itu bisa jadi komunikasi satu arah, karena yang lainnya mendengarkan, yang berbicara hanya Pak Prabowo aja. Siaran televisi juga, oke. Iklan produk, video edukasi, betul. Info dari pemerintah ya, ya kayak konferensi pers ya. Konferensi pers itu sebenarnya awalnya aksional, terus nanti ada interaksional. Nah, ini sebut ASMA ya. Jadi kalau misalkan konferensi pers dari pemerintah, kalau teman-teman lihat, kan ngomong dulu nih, misalnya siapa Mayor Teddy-nya ngomong dulu nih. Atau misalnya dari tim komunikasi pemerintah misalnya, ngomong dulu nih, sudah selesai semua konferensi pers, ngomong A sampai Z, nanti ada baru interaksional. Nah ini nyambung ya, ada komunikasi dua arah. Contohnya apa? Teman-teman wartawan itu kan bertanya ya, ada sesi tanya jawab juga gitu. Nah disitulah terjadi dari aksional ke interaksional. Kemudian kalau transaksional, itu nanti kita bahas lagi ya. Itu baru aksional ke interaksional. Video tutorial, oke. Podcast. Nah, podcast ini tergantung dulu, Raihan. Podcastnya berarti satu arah ya. Podcast yang satu orang yang apa ya, monolog. Rasanya saya tahu ya apa ya, titik sendu, oh nggak salah ya, rintik sendu ya. Pak, saya lupa nama akunnya. Nah, itu juga podcast aksional satu arah. Tapi kalau Deddy Kobuzier itu udah interaksional. Karena dia ada orang yang dia ajak ngomong. Nah, itu udah masuk interaksional. Dokuvlog Ferry Ferry Irwandi, ya bisa, itu karena itu satu orang. Mmm, tadi merujuk pada info pemerintah ya, misalnya kayak Kim Jong Un, teman-teman tahu Kim Jong Un gitu ya? Coba kalian perhatikan, di Korea Utara itu jarang ada, kalian perhatikan nanti coba kalian cari di YouTube ya.
video-video mereka sering rapat dan lain sebagainya, kalau kalian perhatiin itu model komunikasinya satu arah, aksional. Ada yang berani membantah Kim Jong Un misalnya, kayak Indonesia habis konferensi pers tanya jawab bla 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 gitu. Rasa-rasanya saya tidak menemukan sampai hari ini. Jadi model komunikasi mereka itu aksional, secara pemerintahan mereka otoriter. Nah, itu salah satu contohnya, model komunikasi satu arah. Misalnya juga aksional itu bisa jadi saya ngomong ke kalian, tapi saya nggak memberi kalian ruang untuk interaktif bersama saya. Nah, itu komunikasinya satu arah. Jadi saya punya komunikan, saya punya pesan, tapi saya hanya menyampaikan satu arah. Kalian hanya mendengarkan dan saya nggak memberikan, apa ya, waktu untuk memberikan feedback, seperti itu ya. Jadi jawaban teman-teman semua sudah benar. Khutbah juga satu arah ya. Apakah khutbah ada tanya jawab? Kan enggak gitu kan. Khatib memberikan ceramah selama beberapa, menit, kemudian setelah itu langsung sholat dan lain sebagainya. Gitu ya untuk aksional. Nah, coba teman-teman kasih contoh juga interaksional di luar dari yang saya contohkan tadi, coba silakan. Contoh model interaksional, 2 arah loh, coba ditulis di kolom chat. Oke, debat capres. Kemudian wawancara, iya, rapat organisasi, diskusi tanya jawab seperti saat ini, konseling, meeting kerja tim. Oke, bagus. Nih konseling, Deswita bilang konseling ya. Oke, kita bahas di awal, apalagi nih? Curhat dengan teman, betul. Intinya interaksi itu ada komunikator dan komunikan. Kemudian, tadi saya bilang di awal, kalau ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, tapi nggak ada feedback, nggak ada efek, itu kan tidak terjadi komunikasi yang efektif. Jadi, kalau mau terjadi interaksional dua arah, itu berarti harus apa? Unsur-unsur komunikasi yang tadi itu berjalan dengan baik. Kayak gini, saya balik slide tadi ya. Nih, tadi saya bilang kalau efeknya tidak, buruk ya, tidak ada feedback, itu kan komunikasi nggak efektif. Kemudian ada noise pula. Nah, kalau komunikator ini ada, komunikan ada, saluran ada, pesan ada, tetapi efek dan, noise-nya ada gitu ya, itu kan tidak terjadi dengan baik. Maka kalau berbicara tentang interaksional, itu tidak bisa terjadi komunikasi dua arah ya, gitu. Jadi teman-teman bilang ada debat capres tadi, mana ya? Oke, debat capres itu kan interaksi dua arah ya, antara, aduh saya lupa apa ya, eee, yang ngajak ngobrolnya siapa ya, kemarin tuh, panelis ya namanya, panelis kalau saya nggak salah ya. Antara panelis memberikan pertanyaan, dijawab oleh calon capres dan cawapres, itu bisa ya. Itu debat debat capres, ini bisa berlaku di manapun, di organisasi apapun juga ada seperti itu. Kayak kalian mungkin ada pemilihan ketua himpunan atau BEM ya, mungkin ada debat-debat seperti ini atau gimana gitu ya, itu sama interaksional. Wawancara, betul, rapat organisasi organisasi sama ya tadi, diskusi tanya jawab, betul. Jadi contohnya sekarang saya memberikan sebuah pesan, tujuan pesan saya informatif atau entertainment, terus kalian memberikan feedback. Jadi kalau kalian ingat model Shannon tadi, itu kan komunikasinya efektif ya, ada umpan balik. Kalau misalnya salurannya bermasalah, tadi ada noise, ada efek, anggaplah sinyal saya jelek atau suara saya hilang atau saya tiba-tiba out gitu dari Zoom. Nah, itu komunikasinya kurang efektif, ada celahnya di sana.
gitu ya. Terus konseling, nah konseling menarik ya, konseling itu berarti kan kita ngobrol atau misalkan ada antara psikolog dan, psikolog atau psikiater dengan pasiennya, dengan, misalnya ada terapis dengan pasiennya. Nah itu kan komunikasi dua arah. Konseling tidak akan terjadi apa namanya, tidak ada solusi jika misalkan dari komunikan atau dari pasiennya tidak, apa namanya, memberikan informasi seperti apa hal yang dia alami, gitu kan, apa yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya dari komunikan atau pasiennya, pasien dari konseling ini nggak mau ngomong, tidak mau terbuka, maka itu masih aksional. Tapi kalau sudah ada, komunikasi, ngomong, ada feedback, itu udah masuk ke interaksional. Meeting kerja, betul, curhat dengan teman. Nah ini curhat dengan teman, kalau teman kalian nggak dengerin, nggak acuh gitu ya, itu terjadi nggak komunikasi dua arahnya? Misalnya kalian punya teman dengerin aja, itu masuknya aksional. Jadi kalian ngomong, tapi kalau teman kalian itu sudah merespon, itu udah masuk ke model interaksional, ya. Ada banyak kan misalkan, curhat dengan teman, temannya nggak mau gitu, nggak mau dengerin. Nah, itu berarti tidak ada feedback. Oke, jawabannya bagus teman-teman. Kemudian kita lanjut, transaksional. Peserta komunikasi akan melakukan proses negosiasi makna. Nih, kita berangkat aksional ya, satu arah. Satu arah bisa jadi di sini tidak ada feedback, bisa jadi ada noise di sini. Ada tadi ya, gangguan saluran ya, gangguan apapun gangguannya. Kemudian ketika ada feedback, masuklah ke interaksional. Efektif nih komunikasinya ya, dua arah terjadi nih. Gitu ya, kayak kayak siklus alur gitu ya, terus muter gitu. Kemudian ada transaksional. Ini apa maksud transaksional menurut teman-teman? Coba boleh dikasih contohnya? Peserta komunikasi akan melakukan proses negosiasi makna. Coba dituliskan. Oke, ada beberapa yang jawab. Negosiasi jual beli, wawancara kerja, presentasi perusahaan pada stakeholder. Oke. Ada lagi? Transaksional. Apa sih transaksional? Transaksional. Ada kata transaksi di sana. Apa transaksi? Pasti sering deh dengar transaksi. Transaksi. Oke, video YouTube informatif yang menegosiasikan pesan yang disampaikan di kolom komentar. Kesepakatan, diskusi tugas kelompok, ada timbal balik. Oke, silakan ditulis. Nih sambil saya bahas juga ya, nanti silakan kalau teman-teman punya jawaban ditulis aja. Jadi kalau kalian cari di Google atau KBBI, apa sih transaksional itu transaksi? Adanya pertukaran biasanya ya, adanya kesepakatan, tadi ada yang bilang. Jadi transaksional itu sistemnya sudah komunikasi tawar-menawar ya. Jadi bukan hanya saya menyampaikan kepada kalian tujuannya ingin menyampaikan sesuatu, tadi kah, atau entertainment kah, atau misalnya, saya mau persuasif kepada kalian gitu. Tapi kalau model komunikasi transaksional ini biasanya sudah dipakai di level level tingkat tinggi. Contohnya sekarang kan lagi ada war ya, teman-teman kalau ada war saat ini. Saya mungkin belum update apakah sudah ada gencatan senjata, saya belum belum update. Kalau teman-teman udah ada update-nya tolong dituliskan di chat ya. Jadi kalau udah komunikasi transaksional itu udah level bernegosiasi, tawar-menawar.
Nah, kasusnya sekarang kalau dalam war antara, US, Israel, dan Iran, nah di sini mungkin di saat transisi hari ini mereka sedang melakukan komunikasi transaksional alias negosiasi, ya. Kalau transaksional ini komunikator dan komunikannya harus udah ready ya. Jadi bukan hanya kita yang nyari gitu. Komunikator dan komunikannya udah ada, pesannya jelas ya, dan di sini mereka sudah harus mau berkomunikasi dengan alasan-alasan tertentu. Nah, itu kalau transaksional. Kayak gini, "Gue mau komunikasi sama lu mau nggak komunikasi sama gue?" Nah, kayak gitulah bahasa enaknya, kalau udah transaksional. Mau berkomunikasi asal ada sesuatu hal yang ditawarkan. Ada timbal balik tuh Sabrina bilang, ada negosiasi di situ, ya. Kalau kita berbicara skala case tadi, kasus kemarin ya, saya nggak tahu apakah sudah ada gencatan senjata atau belum, ataukah masih berlangsung, setahu saya masih berlangsung ya. Nah, akan terjadi model transaksional ini nantinya. Kalau waktu zaman kemarin, bukan zaman sih, beberapa waktu yang lalu kan juga, diserang ya, diserang Irannya. Terus terjadi gencatan senjata, itu bagian dari model transaksional. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau udah transaksional, noise dan efeknya itu benar-benar harus dikondisikan, ya. Kalau interaksional kan atau aksional itu memang di luar batas kemampuan kita ya, kalau misalkan ada noise yang mungkin nggak kita prediksi. Contohnya kalau digital kita menggunakan WhatsApp Messenger atau, e-message kah, atau masih SMS dan lain sebagainya. Tapi kalau transaksional semuanya harus sesuai dengan negosiasi, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya modelnya aksional seperti apa, interaksional apa, transaksional apa. Nah mungkin di antara 3 model ini teman-teman sudah mengalami pun dengan transaksional. Mungkin secara nggak langsung teman-teman pernah pernah ngalamin. Seperti apa sih model transaksional? Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari unsur, kemudian ada pola atau model yang disampaikan tadi, ternyata itu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang sebenarnya 4 ini sudah memang, ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada aspek budaya. Kemudian aspek biologis, teknologi, dan psikologi. Kalau budaya itu kan kita kalau nggak, orang Indonesia itu biasanya cara berkomunikasinya pakai eksplisit dan implisit. Tahu ya eksplisit dan implisit apa? Eksplisit itu kita menyampaikan sesuatu secara jelas, terang benderang. Kalau anak zaman sekarang tuh straight to the point lah ngomongnya gitu kan, kalau anak Jaksel ngomong kayak gitu. Ada pula implisit. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia itu berkomunikasi budayanya budaya ini sih yang saya pahami ya. Kalau kata Panji, menurut keyakinan saya, rata-rata orang Indonesia itu berbicara atau berkomunikasi secara implisit. Jadi jarang ada yang blak-blakan, straight to the point mau ngomong apa. Dikarenakan apa? Karena faktor budaya salah satunya. Jadi implisit itu kan biasanya orang-orang, tidak terlalu clear berbicaranya, ngomongnya, maksudnya. Dia menggunakan kayak kiasan lah atau menggunakan kalimat-kalimat yang memang itu banyak sekali pengertian makna gitu ya. Dengan kaitan budayanya, kita itu orang Indonesia masih memikirkan perasaan orang lain, terus kita mikir dia marah apa enggak kalau kita ngomong straight to the point dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor secara budaya. Jadi termasuk implisit dan eksplisit, itu dipengaruhi oleh budaya kita masing-masing. Contohnya misalnya kayak orang Jawa itu kan ngomongnya halus ya, bahasanya ada yang halus, apa ya, cara ngomongnya beda ya dengan misalnya orang Batak ya, orang Sumatera, mungkin di sini ada orang Sumatera.
kalau kalian ke, Sumatera, Sumatera Utara khususnya, itu cara berbicaranya beda sama orang yang sukunya Jawa. Nah, di sini biasanya noise dan efek itu bisa terjadi dalam komunikasi karena ada faktor budaya. Jadi kalau misalkan orang Jawa yang bener-bener halus gitu ngomongnya, ketemu sama orang suku Batak atau orang yang dari timur, itu kan suara berbicaranya agak tinggi ya, suaranya tuh tinggi, apa, loud, apa ya, keras gitu suara berbicaranya. Itu kan bisa terbentur antara faktor implisit dan eksplisit tadi, adanya budaya yang berbeda. Meskipun mereka tidak marah, hanya saja suaranya yang tinggi, gitu ya. Itu berkaitan dengan apa, kondisi geografis juga ya teman-teman, gitu. Jadi kalau orang timur kan hidupnya di pegunungan, dikelilingin masih ada hutan-hutan, kemudian cuacanya juga panas, kayak sama juga misalnya di Sumatera, banyak pegunungan, terus, demografis wilayahnya tidak terlalu padat, jadi satu tempat itu agak berjarak misalnya dengan lain, kita bedakan sama orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya gitu ya. Nah itu bisa terlihat teman-teman, faktor komunikasi secara budaya. Nah itu ya maksud maksud dari budaya. Kemudian aspek biologis juga, jadi teman-teman, mmm kalau, faktor komunikasi, kita yang, sehat walafiat secara jasmani dan rohani itu, mungkin bisa dengan efektif menyampaikan pesan. Nah, tapi bagi teman-teman kita yang, spesial, disabilitas, yang misalnya tunawicara atau tunarungu gitu ya, itu, menjadi faktor-faktor, apa ya, komunikasi bukan tidak efektif, komunikasinya agak sedikit berbeda dari kita semua. Nah, itu maksud dari faktor-faktor biologis dari apa namanya, jasmani dan rohani manusia. Kemudian teknologi ya, tadi ada noise, ada sinyal jelek kah, WhatsApp down gitu ya, semua aplikasi misalnya, down gitu ya. Kayak kemarin waktu itu, waktu saya lupa ya bulan lalu apa, semua, akun m-banking BNI nggak bisa jalan selama 2 hari gitu ya. Itu faktor komunikasi secara teknologi juga ya, bagaimana orang-orang tidak bisa melakukan transaksi gitu ya. Kemudian suasana psikologis tadi ya, psikologis orang, mmm pegunungan dengan psikologis orang yang tinggal di tepi pantai itu berbeda. Nah, mungkin saya udah pernah cerita atau belum ya. Jadi kalian tahu Pak Priyono ya, Pak Priyono itu, dia punya penelitian di Mandalika, bersama dosen-dosen di FISIP juga. Jadi dia, riset di Mandalika, risetnya tentang bagaimana, faktor komunikasi dalam demografis penduduk di saya lupa nama adatnya apa ya kalau di Mandalika itu. Jadi, adat di sana. Jadi dia menemukan fakta bahwa masyarakat di sana itu sangat jauh berbeda psikologisnya. Jadi ada yang tinggal di gunung dan ada yang tinggal di, tepi-tepi pantai dekat Mandalika itu, ya. Nah, karena adanya, apa kemarin itu, kita ada sirkuit Mandalika, pembangunan dan lain sebagainya, orang-orang atau orang-orang adat yang tinggal di sekitar pantai itu direlokasikan ke, dataran tinggi, dengan harapan mereka bisa hidup, lebih layak gitu ya di area yang lebih tinggi, di perbukitan. Ternyata di sana timbul sebuah konflik. Konfliknya apa? Ternyata baru tahu gitu, kalau orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di, pinggir pantai itu aspek psikologis tadi ya, budayanya ternyata berbeda. Orang yang tinggal di gunung itu ngomongnya pelan gitu ya, karena apa? Karena mungkin cuacanya enak, dingin, sejuk, kayak gitu ya. Tapi ternyata orang-orang yang, budaya tinggal di pinggir pantai itu biasanya ngomongnya lebih keras gitu ya, karena apa? Karena cuaca pantai kan panas gitu ya, kemudian angin, kemudian,
harus ngomong lebih keras lah gitu ya, karena misalkan angin, suara ombak, dan lain sebagainya. Dan itu penelitian itu ditemukan oleh Pak Priyono bahwasanya, apa namanya, psikologis, desa adat di sana itu sangat berbeda. Nah, itu yang menjadikan, kalau nggak salah ya, orang-orang adat di sana itu akhirnya balik lagi pindah ke tepi pantai yang dekat sirkuit Mandalika tinggalnya. Jadi nggak mau direlokasi di atas bukit. Jadi makanya, keadaan itu diminta untuk diteliti. Itu Pak Priyono langsung ditunjuk sama pemerintah untuk melakukan riset di situ. Nah, itu kalau secara psikologis. Jadi faktor-faktor komunikasinya bisa jadi ada noise-nya, ada efeknya, dan semua ini, 4 ini itu kan berkaitan satu sama lain. Seperti itu ya untuk faktor komunikasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Untuk tadi elemen, ada model, ada, faktor-faktor komunikasi juga? Oke, ini ada saya jelaskan lagi ya, tadi ada pengetahuan, jadi selain ini ya, ada pengetahuan, jadi tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Kemudian perkembangan perkembangan manusia tadi ya, kalau secara bahasa dia menguasai nggak bahasanya gitu ya. Atau misalnya, kita orang Jakarta gitu ya, tinggal Jakarta terus bahasanya gaul abis, jaksel abis, setengah-setengah Inggris, atau ada yang setengah Singlish gitu ya. Terus misalnya kita berkunjung ke daerah di Indonesia yang memang satu kotanya itu full berbahasa daerah. Nah, itu maksud dari, apa namanya, perkembangan manusia. Jadi kita mungkin ada, disonansinya di sana, kemudian ada persepsi juga, cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan pesan yang diolah menjadi sebuah pandangan. Jadi kalau kalian sudah ada yang ingin disampaikan, tapi misalnya teman kalian beda persepsi, nah udah itu, faktor-faktor komunikasinya ada. Kemudian peran dalam hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi dan permasalahan. Ada lingkungan tadi yang saya sebut ya, ada lingkungan, kemudian emosi. Emosi itu reaksi dari seseorang menghadapi sebuah kejadian, kondisi fisik, kemudian jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu cara berkomunikasinya, sedikit berbeda. Ya, mungkin interpretasi makna yang disampaikan oleh perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi kalau teman-teman misalnya, pacaran gitu ya, kan banyak penelitian perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan itu menggunakan emosional gitu, emosi secara emosi, tapi laki-laki itu menggunakan logik gitu ya, logika. Nah, ini juga mempengaruhi cara-cara atau faktor-faktor dalam berkomunikasi, kayak gitu ya. Ini lanjutan dari faktor seperti apa yang ada, yang hadir dalam berkomunikasi. Bisa jadi mungkin pengetahuan berbeda satu sama lain itu bisa menjadi faktor noise juga misalnya ya, atau beda persepsi persepsi dan lain sebagainya. Atau bisa jadi pengetahuannya, apa namanya, sama gitu ya, sama-sama suka membahas A misalnya gitu. Nah itu jadi faktor berkomunikasi menjadi efektif, menjadi seru tadi ya, menjadi entertainment atau bisa menjadi healing kayak gitu, ya. Kemudian ada konteksnya, jadi komunikasi, itu banyak sekali jenisnya. Ya tadi kalau kita bilang ada 3 kemudian menjadi 6 unsur, terus modelnya seperti apa, ternyata bentuk komunikasi itu banyak. Tadi saya bilang kan komunikasi verbal, nonverbal, itu bagian kecil dari komunikasi. Ternyata komunikasi itu banyak, ada komunikasi intrapribadi, ada antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan sekarang bahkan ada komunikasi keluarga dan komunikasi kesehatan. Kalau saya dulu kuliah ada konsentrasi komunikasi lingkungan, banyak banget, ini bagian kecil dari komunikasi, banyak banget. Jadi komunikasi keluarga itu juga dipelajari, bagaimana interaksi antara orang tua dan anak dan anak, ibu dan ayah, ayah dan anak, ibu dan anak, dan lain sebagainya. Kalau komunikasi kesehatan kita berbicara bagaimana, misalnya contohnya teman-teman yang di rumah sakit gitu, bagaimana mereka menyampaikan sebuah informasi kepada pasien, antara dokter dan pasien. Cara komunikasi apakah, menggunakan
informasi-informasi tertentu misalnya ada adab-adabnya kayak gitu ya. Bagaimana menyampaikan kepada, keluarga pasien kalau misalkan pasien ini sudah meninggal dunia, bagaimana cara mitigasi menenangkan keluarga dan lain sebagainya, itu contohnya. Itu juga dipelajari teman-teman ya. Komunikasi lingkungan termasuk bagaimana, lingkungan kita menjadi faktor penting dalam berkomunikasi. Lingkungan kita kan banyak ya jenisnya, Indonesia kan banyak banget lingkungannya gitu ya, dipengaruhi tadi aspek budaya dan psikologis. Kemudian komunikasi organisasi itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari juga. Tadi teman-teman bilang ada yang di himpunan ya, rapat himpunan lain sebagainya, rapat organisasi. Itu ada, faktor-faktor atau indikator dalam berkomunikasi di organisasi. Kemudian kalau komunikasi publik, bagaimana kita menganalisis stakeholder, stakeholder menyampaikan pesan kepada audiens dan lain sebagainya. Apalagi komunikasi massa ya, komunikasi kelompok ini kepada halayak ramai. Kalau intrapribadi itu kepada diri sendiri, kalau antar pribadi itu antar tadi kayak interaksional antara satu dan orang lain kepada orang lain, gitu ya. Ini bagian kecil dari konteks atau komunikasi. Tinggal dipilih kalian pernah melakukan, dirasa-rasa deh pernah melakukan komunikasi yang mana. Oke, kemudian ada prinsip komunikasi. Ini ya, ada simbolik, ada potensi komunikasi, ada kesenjangan, ruang waktu, peserta komunikasi, sistematik, non sekuensial, prosesual, dinamis, dan tradisional. Ini prinsip-prinsip ini harus ada dalam komunikasi. Tadi ya, saya sama kayak unsur-unsur. Nah, kalau untuk merujuk pada ini kita spill dikit aja ya sekalian karena berbicara tentang elemen komunikasi. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada public relations, jurnalistik, ada, manajemen kampanye ya, ternyata, orang kayak tadi yang ada yang bilang debat capres ya. Nah, dalam komunikasi itu ada namanya manajemen kampanye. Ya, bagaimana orang menyampaikan komunikasi melalui kampanye. Silakan teman-teman analisis deh. Selama misalnya pemerintahan kita melakukan pemilihan umum, bagaimana sih tipe-tipe orang berkampanye, cara komunikasinya? Gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar gitu. Misalnya kemarin Trump, melakukan pemilihan presiden ya, dan dia menang. Teman-teman analisis saja, tonton deh bagaimana cara dia berkomunikasi, itu masuknya di dalam komunikasi kampanye. Terus ada propaganda, ya propaganda itu bagian dari komunikasi juga ya teman-teman. Bagaimana, contohnya saat ini, lagi ada perang, bagaimana propaganda itu disebarkan. Ada periklanan juga, advertising, kemudian komunikasi antar budaya. Ini juga masuk tadi bagian dari jenis komunikasi dan manajemen komunikasi. Nah, ini bagian dari spesialisasinya komunikasi. Meskipun memang kita tidak ada, khusus mempelajari ini ya, tapi teman-teman minimal harus tahu dalam spesialisasi komunikasi apa aja sih. Oke, nah ini kalau ini sudah tradisi ya, ini sudah relate dengan teori biasanya, tradisi dalam komunikasi itu. Ini bagian dari tradisi komunikasi. Ada psikologi sosial, retorika, semiotika, sibernetika, sosial budaya, kritis, dan fenomenologi. Ini bagian dari tradisi, penelitian komunikasi ya biasanya. Nah, karena kita bukan bagian dari komunikasi, berarti kita tidak perlu, langsung misalnya kayak, retorika gitu ya. Jadi kita hanya fenomenologi, studi kasus, semiotika, framing, kemudian CDA, kemudian ada etnografi, analisis deskriptif gitu ya. Nah, apa namanya, 7 ini adalah budaya atau tradisi-tradisi penelitian dalam komunikasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman berkenaan dengan materi elemen komunikasi hari ini? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dituliskan aja di chat Zoom ya. Kalau ada yang masih belum paham seperti apa contoh-contoh dari komunikasi, silakan.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman berkenaan dengan perkuliahan hari ini? Oh ya, besok berarti kelas A ini di jam berapa ya? jam 1, Mbak. Jam 1 ya? Oh, oh. Sampai jam berapa ya? Saya lupa deh di jadwalnya. Sampai jam 2 kah atau jam 3 kira-kira? Jam 1 sampai jam 3, Mbak. Oh, jam 3 ya, oke. Saya belum, karena kita belum ini ya, belum ketemu secara offline, jadi nanti saya cek lagi saya di ruangan mana. Bentar ya. Oh, di F021, oke, di lantai 2 ya. Jadi besok teman-teman kita kuliah seperti biasa masuk ke pertemuan 3 ya. Jadi nanti pertemuan 3 kita akan bahas tentang perkembangan media sosial ya. Jadi diharapkan semua teman-teman join besok siang. Oke. Nah, mumpung saya inget nih, kemarin yang ada ikut kualitatif sama saya ya. Jadi kan hari ini itu kita masuk ke pertemuan 3 ya, minggu pertemuan 3 silakan cek kalender masing-masing. Minggu depan itu kita di hari Jumat tanggal 13 itu pertemuan 4. Kemudian kita 20-nya lebaran. Nah, saya, eee, pengen tahu dari teman-teman, apakah di tanggal 13 ini, mmm, apa namanya, udah ada yang mudik kah di kelas ini atau gimana? Ada yang sudah misalnya pesen tiket pulang, ada nggak kira-kira tanggal 13? Karena kan memang sudah ini ya, udah hari terakhir kita kuliah di sebelum lebaran. Nah, nanti maksud saya kalau kalian misalnya udah, udah ada yang mudik misalnya, atau misalnya, eee, pengen gitu di-online-in gitu, nanti tolong infoin aja ya, eee, tinggal disepakatin aja teman-teman mau kayak gimana. Soalnya saya ragu karena kalau anak kom itu ada yang dia udah mau mudik tuh di tanggal 13. Gitu ya, jadi dia minta di-online-in gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman mau online silakan disepakati, tapi kalau offline juga saya akan tetap hadir. Nah, gitu ya untuk minggu depan. Karena di 16, 17 itu udah WFH ya, work from home, jadi, pegawai dan dosen itu, sudah bisa WFH. Gitu ya teman-teman untuk di pertemuan 4, kemudian setelah lebaran itu lanjut kelas besar ya nanti dengan Bu Ana di tanggal tanggal 3 April dan 10 April nanti akan diisi oleh Bu Ana. Nah, nanti infonya saya akan kasih tahu di grup ya, nanti silakan dikontak aja Bu Ana Kuswanti untuk pertemuan kelas besar 5 dan 6. Kayak gitu ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman untuk perkuliahan hari ini? Cukup, Tidak Mbak. ada? Oke. Jadi apa yang saya sampaikan semoga dapat dipahami ya, elemen-elemen komunikasi karena, komunikasi media komputer itu sebelum berevolusi itu berawal dari komunikasi yang sangat konvensional gitu ya. Tadi kata Aristoteles ada 3, kemudian unsur-unsurnya berkembang lagi menjadi 6 dan ada modelnya dan komunikasi itu, terjadi karena beberapa faktor, tadi banyak ya faktornya selain dari aspek biologis, psikologis, budaya, teknologi, ternyata selain itu banyak sekali faktor-faktor komunikasi. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan offline seperti biasa ya di F201. Oke, sebelum kita, out, boleh teman-teman dibuka dulu kameranya untuk, bukti pertemuan hari ini? Oke, ini kalian ada kuliah atau enggak ya kira-kira? Atau nggak ada hari ini kira-kira? Tidak, Mbak. Tidak ada ya? Oke, baguslah soalnya lagi hujan. Ayo yang lain mana? Nggak apa-apa kalau kelihatan matanya doang, yang penting orangnya ada. Oke, jangan lupa ya itu untuk saya ingatkan lagi buat yang apa, observasi kelompok jangan lupa.
ya habis itu, habis UTS kita udah harus presentasi ya, jangan lupa untuk observasi, takutnya kalian kelupaan. Oke, saya capture dulu untuk slide pertama. Oke, saya lanjut slide kedua. Mana Raihan? Raihan mana Raihan? Mana nih Raihan? Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan pengganti hari ini. Sampai ketemu besok ya. Silakan jika ingin meninggalkan ruang Zoom.